Kita tadi sudah bahas tentang sedikit ya sektoral emas dan nikel. Jadi kalau dari sudut pandang seorang Om Silent nih, sektor apa yang dijagokan di bulan ini kira-kira di bulan pertama ARB berlaku 15%, apakah ngaruh Hmm. ke sektoral tertentu? Kemudian apakah Om Silent ada sektor yang benar-benar dijagoin untuk swing untuk 3 bulan bahkan untuk window dressing? Silakan Om Silent. Oke, oke, pertanyaan yang menarik ya. Kalau mungkin dikaitin ARB 15% dengan sektoral, mungkin nggak ada kaitan secara langsung ya teman-teman ya. Tapi kalau dibilang, ini kan masih awal bulan Juni ya. Mungkin saya bisa bilang sektoral ini belum pasti di bulan Juni nih Kobens. Bisa jadi mungkin di bulan Juli atau Agustus. Tapi kalau mengaitkan pertanyaan Kobens, sektor jagoan, kalau dulu kan kebetulan saya otomotif nih. Ya kebetulan otomotif Iya. udah jalan ya, udah selesai. Saya lumayan cukup pede gitu ya dengan properti. Tapi ini disclaimer on dulu teman-teman ya. Nanti disclaimer Iya. on, analisa ulang. Jangan tiba-tiba besok gerasuk-gerusuk kata. Nanti saya sama Kobens diserang nih. Iya. Jadi ada alasannya gitu. Tadi kan kalau kita sedikit bahas terkait suku bunga, ya selain salah satu sektor teknologi yang saya mention, tapi ada beberapa sektor juga yang jadi katalis. Salah satunya secara bisnis jelas properti. Ya kalian udah tahu lah ya, suku bunga turun. Kebetulan kan saya ada KPR juga nih, Kobens. Jadi ngerasain nih ya, ngerasain peningkatan suku bunga. Gitu. Saya, kerabat-kerabat saya itu ngerasain udah kerjaan lagi susah gitu kan, tiba-tiba suku bunga naik. Nah, tapi kalau asumsi inflasi kita udah melemah dan ibaratnya interest rate itu nggak akan naik lagi dalam waktu dekat, malah potensi turun, itu bisa jadi katalis untuk salah satu sektor ya, selain teknologi yang saya mention, yaitu properti. Nah, alasan kedua, kalau kita lihat siklus waktu komoditi boom di sekitar berapa ya, 2000, saya lupa 2014 atau berapa, komoditi boom, after setahun setelahnya itu properti boom terjadi. Ini kita bicara by historical ya, teman-teman bisa cek sendiri saham-saham properti boomnya di tahun berapa. Itu setahun sebelumnya itu komoditi boom. Dan kebetulan kita kan 2022 ini komoditi boom ya, betul ya Koben ya, 2022, Betul. 2021 ya. Batu bara, bahkan CPO 6000, oil juga. Nah, kalau kita mengasumsikan historinya akan repeat, ya maka 2023 bisa jadi akan jadi tahun untuk properti. Kalau dibilang target naiknya ya sebenarnya target naik itu bonus lah kalau dia misalnya beggar hitungannya bonus, tapi prospek sektoralnya layak untuk kita perhatikan. Karena kalau kita lihat juga kebetulan teknikalnya kan hampir semua udah oke ya. Terutama blue chip kalau teman-teman perhatikan itu mostly teknikalnya udah breakout semua. Gitu. Tinggal Betul. kita menentukan posisi entry-nya aja nih. Tinggal nyesuaiin aja gaya entry kita gimana. Tapi mungkin note dari saya, kalau saham properti mungkin pergerakannya nggak terlalu liar. Jadi kita nggak bisa expect beli hari ini, besok mau jalan 10%, menurut saya agak sulit. Apalagi Anda kalau belinya ya kayak BSDE yang market cap-nya besar. Kecuali Anda beli yang second liner-nya kayak Asri mungkin ya, kayak ada SSI ya, itu kan lumayan gesit tuh untuk trading. Ada BES, APLN. Ya paling kalau second liner mungkin bisa secara fluktuatif. Tapi ya intinya properti cukup menjadi salah satu sektor yang saya jagokan. Gitu ya, tinggal teman-teman cari aja. Kira-kira ini properti yang mana ya? Yang sekiranya nih oke. Gitu. Oke, kebetulan sebenarnya nanti ya pertanyaannya buat teman-teman, tapi ini kebetulan pertanyaan saya sama persis dengan yang ditanyain sama My2G nih. Jadi buat teman-teman yang mau Oke. nanya silahkan ke kolom komentar dan pastikan sudah follow kita berdua dulu ya. Ini kebetulan saya mau nanya, tapi kebetulan dia nanya juga, jadi langsung saya baca aja. Properti Oke. ini kan erat biasanya kaitannya dengan konstruksi ini Om. Biasa selalu pakai nih propon ya, Betul. properti Betul. konstruksi. Ini pertanyaannya kira-kira apakah sektor konstruksi ini yang sudah menurut saya bottoming, apakah juga berpotensi gitu untuk menjadi bullish trend di 2023 ini? Silakan Om Seven. Oke, betul ya, saya setuju yang dibilang Kobens, kakak adik nih. Sebenarnya saya dari dulu selalu menganggap properti konstruksi ini kakak adik, karena geraknya bisa dibilang hampir barengan, selalu barengan. Sepaket lah ya, karena kan pembangunan ya. Sama-sama di bidang pembangunan gitu, konstruksi dan properti. Nah kalau bicara konstruksi memang, ya kalau kita ikutin berita, semua beritanya negatif gitu. Ketangkap KPK, Betul. korupsi. Ya sebenarnya memang nih dari awal saya kenal saham nih Koben nih, cerita dikit nih.
Itu waskita itu dari dulu udah rumornya waktu saya kenal Sam pertama kali tuh waskita udah separah itu gitu. Jadi kalau saya udah nggak kaget sebenarnya, oh waskita disuspend kan sempat disuspend ya, OSBP, Iya. OSKT, karena memang fundamentalnya hancur. Tapi apakah semua konstruksi fundamentalnya hancur? Enggak. Gitu. Saya kasih contoh ya. BUMN itu kan ada WSKT, Wika, PTPP, ADI ya, yang besar-besar ya. Ya anak-anaknya kita nggak usah hitung lah. Ini koreksi, teman-teman bisa cross check. Secara general sebenarnya Wika itu termasuk yang paling better. Ini secara operasional ya. Ya, semuanya sih utangnya sama-sama gede. Tapi yang paling nomor 4 itu WSKT udah jelas. Nomor 3-nya tuh PTPP tadi, nomor 1-nya saya Wika. Dari dulu saya selalu seperti itu. Jadi kalau saya mau trading konstruksi, mau WSKT-nya lagi naik banget, saya pilihnya Wika. Karena kalau amit-amit tiba-tiba keluar berita jelek, ya saya aman aja gitu. Turun, tapi mungkin turunnya nggak separah WSKT. Jadi faktor fundamental kadang juga penting teman-teman ya. Nggak usah sampai ngitung harga valuasi, tapi kita tahu secara kulitnya aja, ya belajar rasio-rasio keuangan aja, cara baca gimana itu udah sangat membantu sih gitu, sangat membantu bagi kita untuk trade, apalagi yang swing ya, apalagi yang swing itu menurut saya cukup membantu. Lalu untuk konstruksi peluangnya gimana? Jadi balik lagi nih, mungkin kalau saya saya mengasumsikan akan erat hubungannya dengan nanti politik nih, karena kebetulan kan 2024 politik ya, pemilu ya, Februari, jadi kayaknya udah nggak lama lagi nih, tinggal setengah tahun. Nah, dalam setengah tahun ini kan kebetulan cawapresnya belum pada diumumin ya. Ini bicara politik dikit ya, teman-teman ya. Jadi cawapresnya 3, Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo. Nah, kebetulan 3 ini kan belum ada relatednya dengan saham secara langsung. Kalau dulu kan Pak Sandiaga itu jelas, Saratoga, Adaro, SRTG, MPMX, dan sebagainya gitu ya. Nah, lalu di kubunya Pak Jokowi dulu ada Pak Erick Thohir tuh sebagai ininya ya, ketua tim sukses. Jadi kalau teman-teman nih bapak-bapak ikutin politik tahu lah Pak Erick Thohir. Itu saya ingat banget dulu, cerita dikit ya Kobens ya. Dulu saya gambling, saya karena udah yakin Pak Jokowi menang tuh waktu itu. Saya gambling beli sahamnya ABA. Jadi beli sahamnya ABA, abis itu quick count, besok sahamnya langsung terbang, hampir arah gitu. Jadi apa kaitannya nih? Mungkin kalian tanya apa kaitannya? Kaitannya terkait program kerja. Jadi kalau kita kenal Pak Jokowi kan, ya kita tahu lah Pak Jokowi memang fokusnya kan pembangunan. Makanya saham-saham kayak perusahaan-perusahaan WSKT, Wika itu dapat proyek terus. Karena memang fokus pemerintahnya itu pembangunan. Bangun jalan tol dan lain-lain sebagainya. Nah, calon presiden berikutnya, nah kalian harus lihat nih. Ini programnya arahnya kemana? Misalnya Pak Prabowo fokusnya mau ke komoditas, misalnya dia mau fokus bangun nikel misalnya atau dan sebagainya. Berarti mungkin sektor itu yang lebih oke. Konstruksi mungkin enggak. Atau Pak Ganjar mau nerusin Pak Jokowi nih karena sama-sama dari PDI misalnya. Bisa jadi konstruksi masih ada nafas. Misalnya Pak Anies beda lagi program fokusnya. Itu sektor yang diuntungkan tuh bisa beda lagi. Gitu. Jadi saya nggak bisa bilang saya nggak bisa bilang konstruksi akan cerah. Cuman setuju sih kalau dibilang udah bottoming sih. Menurut saya udah layak lah untuk kita pantau untuk trading. Pendek itu udah bisa kita pantau. Gitu. Oh ya, sama satu lagi. Kalau bicara kenapa, Kobens? Ada yang nanya bisa ke 1.000 nggak Om? Apa nih? Wika. Waduh, saya nggak komen ya kalau prediksi ke 1.000 ya. Nanti dikira FOMO lagi. Oke, nah satu lagi nih Kobens. Kalau konstruksi, salah satu berita yang harus kalian ikutin itu selain PMN ya, penanaman modal. Karena kan kalau BUMN itu kan disuntik terus tuh konstruksi. Nah, satu lagi tuh berita terkait merger. Ini mungkin kalian udah denger juga nih. Merger ini udah kayak berita dari tahun lalu. Gitu. Cuman masih simpang siur lah. Masih simpang siur, Hutama Karya katanya mau digabung dan sebagainya. Nah, itu kalian coba ikutin. Ya, kalian coba ikutin. Kalau kalian misalnya memang fokus di konstruksi atau kebetulan kalian punya saham konstruksi dan posisinya nyangkut. Nah, itu kalian pantengin lah berita-beritanya. Karena bisa jadi itu katalis untuk ngangkat saham-sahamnya untuk naik. Gitu. Itu sih dari saya, Kobens. Oke.
Itu banyak banget ya dari tadi insight-nya, ada yang nanya juga tentang PPRE, PPRO ya. Bagi saya anak-anak kecil-kecilnya itu ya kayak weton lah, WG lah, anak-anakan kecilnya itu nyusul aja, itu mah nggak usah dipusingin ya, nanti aja. Mhm. Yang kita perlu fokus memang tadi yang kayak kata Om Silent ya, yang gede-gedenya dulu lah, Wika, PTPP dan Adikarya ya sekarang ya. Karena Hmm. waskitanya masih suspend dan sentimennya masih jelek banget gitu ya. Jadi kalau ditanya view Wika tadi sudah dikasih tahu sama Om Silent ada anginnya, tapi bukan berarti oh nanti langsung ke 1000 enggak juga Hmm. ya. Jadi kita masih lihat lagi di tahun politik ini. Ya. Oke, lanjut ya buat teman-teman yang mau nanya silakan di kolom komentar dan jangan lupa follow kita berdua Ben Swiria dan juga Silent Trader Academy karena hari ini luar biasa bermanfaat banget ya live kita yang bagi teman-teman ini kita enjoy banget ngobrolnya dan saya merasa ini obrolan yang sangat futuring ya, kita bisa melihat ke depannya gimana kayak gitu. Mantap banget nih. Mantap. Om Silent, saya ada pertanyaan yang benar-benar menggelitik nih. Boleh, Waktu boleh. ini kan Om Silent lebih dikenal sekarang dengan swing trader ya. Sekarang lebih banyak kan swing trading ya. Mhm. Apakah masih scalping juga nih setiap hari? Apa memang fokus di swing aja nih? Scalping setiap hari nggak bisa dibilang setiap hari, tapi dibilang nggak scalping ya scalping juga. Jadi gimana ya? Mungkin 1-2 kali dalam sehari mah ada kali comments. Tapi menyesuaikan market juga ya. Gitu. Ya Oke, kayak oke. kayak hari ini ada scalping beberapa. Gitu. Tapi kalau saya mungkin agak ganti gitu. Kalau dulu waktu zaman-zaman 2020 2021 kan monitor wah pindah-pindah capek. Tapi kalau sekarang kayak misalnya beli sore jual pagi atau kita udah mantau beli pagi habis itu pas dia naik di jam 10 jam 11 kita lepas lebih ke kayak gitu sih gitu. Oke, jadi kan karena Om Silent ini sudah join dari 2017 ya teman-teman ya 2017 sudah nyicip ARB 35% juga. Dulu pernah Betul. kena nggak sih Om? ARB 35% itu pernah kena nggak sih di zaman itu? Dulu pernah Oh, bahkan pernah ya? pernah gitu. Jadi mungkin bahas sedikit ARB kali ya, ini kan lumayan Boleh, menarik boleh, kan boleh. cepat lambat September kan simetris ya, koreksi September simetris sekarang 15%. Jadi dibilang ancaman, iya bagi yang nggak disiplin tuh udahlah siap-siap kalian ketar-ketir. Tapi kalau kalian memang tipikal biasa disiplin, menurut saya itu peluang. Jadi waktu zaman saya itu bahkan market makernya kalau kalian kenal tuh Om Ben, bukan Om Ben jalan-jalan murah nih, Om Bencok ya, Om Bencok beda nih. Dulu Om Bencok, sekarang Om Ben versi bagusnya. Nah dulu zamannya Om Bencok tuh saham-saham kayak Trump, Home, wah itu Musa, pokoknya saham-sahamnya tuh gila-gila. Dibanding ARB, kalau saham di bawah 200 kan ARB-nya dulu 35% ya, bareng ARA. Betul. Dibanding ARB, Koben, habis itu diarahin. Begitu pula sebaliknya. Jadi, bayangin dalam satu hari, kalau kita tinggal aja tuh bisa hilang 70% atau bisa gain 70% lebih dalam one day. Jadi, ini dua mata pisau antara bisa kasih peluang cuan kita besar banget, atau kalau kita nggak disiplin dan nggak siap tuh bakal say goodbye gitu. Dan jujur ya saya pernah berapa kali ngalamin gitu, cuman nggak yang sampai beli arah jual ARB sih gitu, cuman pernah beli tinggal turun 20% 25%. Itu angkatan-angkatan yang mungkin trading sebelum itu pasti udah ngalamin dibanting 35% itu udah pasti itu. Jadi yang pas yang tergerus 70% itu di kala 2017 2018 atau di kala baru Covid itu Om, yang 2020. 2018 itu awal perang dagang. Saya ingat banget bulan Maret awal. Itu dari bulan Maret, April, Mei lah. Pokoknya di 2 bulan 3 bulan itu kalau di total 70%. Gitu. Itu relax ya. Jadi yang memang udah hilang gitu. Selamat malam kok MY. Halo, selamat malam. Halo. Oh, Kak Michael ya. Wah. Jadi kalau kita ngobrolin tentang ini lucu-lucu ya. Tadi ada yang bilang kira-kira Om Silent nampak nggak sih bid over kalau lagi scalpingan pakai topeng ya? Udah pasti nggak pakai topeng lah, ngapain scalping pakai topeng? Bener juga ya. Bener. Tapi boleh juga ya, dari challenging juga nih. Kalau trading pakai topeng, ide bagus ya. Siapa yang bilang tadi ide bagus? Ada yang bilang topengnya Om Silent tuh ada AI-nya tuh, ada AI screening langsung lihat ya, langsung kelihatan langsung saham-saham apa yang kenceng tuh.
Kan Apple baru rilis kan. Nah, itu Apple punya rilis Iya kacamatanya Apple yang dong. baru. Itu bukan topeng sembarang topeng ya guys ya, itu ada alat screeningnya memang di sana.